ibu guru serta anak-anak di negeri Wadah sendiri yang saya banggakan sehat ya. Untuk mengawali acara ini, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT bahwa di pagi hari ini yang suasananya agak mendung, dingin, kita bisa bertemu bertatap muka di ruangan ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Mari kita bisa mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat wa salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita jalan yang benar, jalan yang diberi Allah. Semoga kita sebagai umatnya di dunia di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon maaf maksudnya saya hanya memberikan sambutan anak-anak serta anak-anakku yang saya cintai saudarakan. Untuk hari ini kegiatan Isra Mi'raj ya, terima kasih anak-anak telah bisa mengikuti dengan hikmat. Mungkin pengumuman dari Bapak Ibu wali kelas lewat grup atau di kelas nampaknya sudah kompak membawa pakaian atau busana muslim ya. Inilah bentuk kedisiplinan anak-anak. Untuk itu Pak Bambang juga menekankan terkait dengan kedisiplinan anak-anak ya, tolong nanti diikuti dengan hikmat dan tenang. Yang berikutnya tentunya terkait disiplin sekolah. Berangkat sekolah ya sing akomodasi untuk iso ya, dan sampai terlambat. Kemudian ikuti pelajaran dengan seksama dengan baik. Kemudian di sekolah, di rumah jaga kepribadian baik tutur kata atau tingkah laku ya. Jangan punya perasaan atau bully motornya. Ngerti bully ngerti ya? Bully itu ganggu, ngoyoki, duduk ke kotornya ya, itu tidak boleh. Nakal tidak boleh. Kontrol sekali anak-anak kalau bergaya dengan sesama teman yosek apik ya, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian rajinlah belajar, yang tenanan. Yang di rumah bar ngaji, biasa itu bar ngaji, bar maghrib, tekan arep isak, setelah isak tentunya kewajiban anak-anak adalah belajar. Silakan membuka buku, bisa dengan membaca atau menulis atau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Tolong ini dilaksanakan secara rutin. Siap ya? Supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat. Senang ya dengan yang hebat? Tercapai cita-citanya menjadi anak yang soleh, yang solehah, berbakti pada orang tua, ya toh? Kemudian tentunya juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mohon tolong kewajiban bagi kalian belajar dan taat pada agama dijalankan dengan baik. Kemudian yang terakhir anak-anak, lagi ini musim penghujan, tolong dijaga kesehatannya ya, kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Naik hujan yo, payung
sendiri atau di antara orang tua, silakan bagaimana nyamannya, sehingga kalian tidak perlu tetap terjaga kesehatannya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon tolong nanti kegiatan ini diikuti dengan seksama ya. Dan Bapak bekal nanti dimakan barangkali sendiri atau berbagi dengan temannya. Ada yang tidak membawa? Ada yang tidak membawa? Oh, betul. Oh, tidak membawa. Kalau nanti dikondisikan nanti Bu Isna atau yang lain atau temannya berbagi. Jujur nggak apa-apa bukan soalnya, ya. Berarti kita rukun dengan teman berbagi. Itu anak-anakku sekalian. Terima kasih dalam perhatian. Tentunya juga Bu Isna, terima kasih. Kegiatan ini di masyarakat yang tutup. Kalau besok dikembangkan lagi, sudah ada pembawa acara, pembacaan kiro, sebagainya, dan sebagainya. Tolong ditinggalkan. Atas perhatiannya, ucapan banyak terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanen Miri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta penjaga SD Negeri Wanen Miri dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Semangat pada pagi hari ini anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Bu Isna akan menyampaikan, kita akan belajar bersama mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Siapa yang sudah tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Ada yang sudah tahu? Ada? Apa? Laila juga apa? Yang bisa dapat jari. Yang bisa tunjuk jari? Karena nggak apa-apa dibenarkan. Ayo, sekedar. Tadi sudah dijelaskan dalam
Barzati dan Mbak Naya. Ada yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Mbak Naya. Jadi Isra Mi'raj itu telah diterangkan atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1. Ada yang mau membacakan Al-Isra ayat 1? Maju ke depan, nanti dapat hadiah. Jangan menunjuk temannya, maju kalau bisa. Sudah ada tulisannya, tinggal membaca. Siapa yang terjadi? Tepuk tangan bersama-sama. Mulai dari Al-Masjid Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami bermain sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebenarnya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Tahu. Tepuk tangan untuk Samara yang sudah membacakan. Akhirnya menyusul nanti di luar ya, ketemu sama Bisma. Makasih Bu, gitu ya. Jadi Al-Isra ayat 1 menerangkan tentang Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Yaitu siapa hamba-Nya? Ada yang tahu? Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari, bengi-bengi malam hari, dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram di Makkah. Di Makkah. Ada yang sudah pernah ke Masjidil Haram? Belum? Nanti kita sama-sama ke sana ya. Amin. Ke Masjidil Aqsa.
mendengar sekalipun itu di dalam hati yang kalian bicarakan di dalam hati. Allah itu mengetahui, Allah itu mendengar. Selanjutnya Isra Mi'raj sendiri merupakan peristiwa penting bagi umat Islam itu siapa? Jadi Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting untuk kita. Di momen ini, di peristiwa ini memperingati perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Di mana itu? Di langit ketujuh. Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Isra Mi'raj itu terjadinya apa? Tanggal 20 Rajab apa Syawal? 27 Rajab. Jadi besok ya 27 Rajab besok. Selain itu keistimewaan dari Isra Mi'raj itu apalagi Bisna. Jadi Isra Mi'raj merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tidak melalui perantara. Siapa perantaranya biasanya? Malaikat siapa yang menyampaikan wahyu? Jibril. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Allah memberikannya secara langsung. Selain itu, Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya satu peristiwa, tetapi dua peristiwa sekaligus yang terjadi pada waktu yang berbeda, yaitu Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu Isra itu apa? Isra merupakan peristiwa Jadi Isra merupakan peristiwa perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan mengendarai apa namanya? Buraq namanya, kendaraan namanya buraq ya, jenis itu kuda. Kecepatannya luar biasa, cepat sekali. Jadi cepat sampainya. Kalau motornya Bu Risma, harusnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa tidak sampai, malah masuk di tengah jalan. Kehabisan bensin. Betul? Dan ini namanya kendaraan buraq. Ya, selanjutnya yaitu Mi'raj. Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah mendirikan sholat secara langsung.
kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Perintah sholat itu ada berapa waktu kan? Ada berapa waktu? Sholat itu ada berapa waktu? 5. Apa saja? Subuh. Berapa rakaat sholat subuh? Selanjutnya zuhur. Berapa rakaat? Terus asar berapa? Asar apa? Maghrib berapa? Yang terakhir Isya berapa? Kalian menjalankan apa? Tidak ada yang masuk. Aceh. Jujur kok ya. Jadi perintah sholat yang diberikan kepada kita itu hanya 5 waktu. Sebelum itu awalnya Rasulullah diperintahkan untuk menjalankan sholat itu 50 kali sholat. Kira-kira kalau sehari 50 kali sholat kalian sanggup? Ya, 5 waktu saja masih ada yang bolong. Namun karena takut Nabi Muhammad takut kalau umatnya umatnya Nabi Muhammad tidak bisa menjalankan sholat sebanyak 50 waktu, Rasulullah meminta keringanan jaluk diskon kepada Allah sampai Nabi izin kok jaluk diskon. Kira-kira kalian beli di pasar nawar ya paling kerja dari itu meminta keringanan hingga hanya perlu menjalankan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi kalian harus bersyukur perintah sholat yang kalian jalankan selama ini hanya 5 waktu saja. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Agar Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj kalian lebih memahaminya, kita menyaksikan bersama-sama video tentang peristiwa atau perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun
Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menggalimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menangkapkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau nampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyebut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa,
Mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh, senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat saat semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabbmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabbku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke Gunung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad,
setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, kehilangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita tergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anak, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih detail dari langit pertama hingga langit ke-7. Langit pertama sampai langit ke-7 bertemu dengan Nabi. Perlangit bertemu dengan Nabi siapa? Langit pertama, langit sampai langit ke selanjutnya kita sholawat bersama sama. Ada yang mau memimpin sholawatnya bersama Bisna? Salli wa sallim daiman abadan. Salli wa sallim daiman abadan. Wal ali wal ashab Sugi